Robanes dan bagus sing bagus lan ayu-ayu sehat selalu. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan pasti melakukan aktivitas dan setiap pekerjaan yang akan ditanya kembali apa yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap orang di antara kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, rebahanes berikut adalah ciri-ciri pemimpin di akhir zaman. Simak videonya hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ciri-ciri pemimpin akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya yaitu pertama, para pemimpin yang sesat. Diriwayatkan dari Daus radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku kecuali ujian para pemimpin sesat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sufyan Az-Zuhri menggambarkan mereka dengan mengatakan, tidaklah kalian menjumpai para pemimpin sesat kecuali kalian mengingkari mereka dengan hati agar amal kalian tidak sia-sia. Yang kedua, para pemimpin yang bodoh. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ka'ab bin Adzah, aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Ahmad di atas dikatakan bahwa maksud pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemimpin yang tidak menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Dan yang ketiga adalah para pemimpin yang menolak kebenaran dan menyeru pada kemungkaran. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui atau tidak kalian imani. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kalian ingkari, sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Dan yang keempat adalah para penguasa yang memerintah dengan mengancam dan menekan rakyatnya. Dari Abu Hisham As-Silmi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara atau berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak suka dengan kalian hingga kalian menilai baik memuji mereka dengan keburukan mereka, dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi kepada mereka hak yang mereka senangi. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang kelima adalah para pemimpin yang mengangkat pembantu orang-orang jahat dan selalu mengakhirkan sholat atau mengabaikan syariat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, artinya akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantunya atau menteri-menterinya fasik, para hakimnya menjadi pengkhianat hukum, dan para ahli hukum Islam fuqahanya menjadi pendusta, sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai atau karena khawatir akan bersubahat dengan mereka. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang keenam adalah para pemimpin yang memerintah dengan diktator atau kejam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah para penguasa al-hutama atau diktator. Hadis riwayat Al-Bazar. Pemimpin al-hutamah diktator adalah pemimpin yang menggunakan politik tangan besi terhadap rakyatnya dengan memaksakan rakyat meskipun tidak disukai
oleh rakyatnya. Dari Abu Laila al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan akan datang para pemimpin jika mereka diminta untuk mengasihani atau rakyat, mereka tidak mengasihaninya. Jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat, mereka tidak menunaikannya. Dan jika mereka disuruh berlaku adil, mereka menolak keadilan. Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan dan memecah belah tokoh-tokoh kalian, sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kalian dengan paksa. Baik kalian suka atau tidak, serendah-rendahnya hak kalian adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka dan tidak kalian menghadiri pertemuan mereka. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang ketujuh adalah para penguasa zindik atau berpura-pura iman. Dari Maqil bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya dua golongan umatku yang keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafaatku: pemimpin yang bertindak zalim atau terhadap rakyatnya, dan orang yang berlebihan dalam beragama hingga sesat dari jalan agama. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang banyak menipu rakyatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan dan kebohongan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang jujur, yang orang yang jujur dianggap pembohong. Pada tahun-tahun tersebut para pengkhianat dianggap orang yang amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah Ruwaibidah. Lalu ada sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu? Rasulullah SAW menjawab, orang bodoh yang berbicara atau mengurusi urusan umum atau publik. Dalam riwayat lain disebutkan Ruwaibidah adalah orang yang fasik yang berbicara atau mengurusi urusan umum publik, dan al-umaroh atau pemerintah fasik yang berbicara atau mengurusi urusan umum atau publik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan Al-Bazzar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana menurut kalian Lebanes tentang 8 ciri-ciri pemimpin di akhir zaman nanti? Kira-kira pemimpin mana yang kita akan pilih nantinya, dan bagaimana menurut kalian pemimpin yang kalian pilih? Tulis komentar kalian di bawah. Bila ada kata yang salah dan bagus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cekidot.